By the way, kalau ada yang punya link live streamingnya kita, mungkin boleh tolong upload di grup, di Facebook, di sosmed, karena tadi saya belum sempat upload. Jadi hari ini kita try juga, kita live streaming dari sini and juga di record. So are you excited, beloveds? Yes. This is our first Jesus study in 2016. Yeah. Last one it was in bulan apa ya? Dulu yang waktu di Sampurna. Tahun lalu ya? Last year ya. 2015. Ya. Come on, let's stand up and fix our eyes on Jesus. Karena kita percaya kasih setia Tuhan yang unasdal. Amen. Kebaikannya Tuhan yang selalu mengejar-ngejar kita. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus for tonight, for this wonderful evening. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami semuanya boleh berada di sini ya Tuhan. Dan pada malam ini ya Tuhan, we want to open our hearts ya Tuhan, we want to open our minds ya Tuhan. Kami mau menerima lebih banyak lagi ya Tuhan, the revelation of your love ya Tuhan, pewahyuan ya Tuhan, kasih karuniamu ya Tuhan yang begitu berlimpah-limpah ya Tuhan, so abundant ya Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan, we just have to fix our eyes on your love ya Tuhan. You are love, God is love. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Dan juga apabila ada teman-teman yang masih dalam perjalanan ya Tuhan, kami percaya mereka akan tiba di sini tanpa kekurangan sesuatu apapun dan boleh menikmati Engkau juga ya Tuhan. Thank you Jesus, haleluya. Yang siap memuji Tuhan katakan Amen. Amen. Mungkin boleh lihat kiri kananmu. Welcome to Jesus Study. Welcome to Jesus Study. Why we are not call it Bible study? Karena we are not studying the Bible, but we are studying the writer of the Bible. Amen. Silakan. Thank you Jesus. Ayo kita sama-sama akan pujian ini. Kau segala. Thank you Jesus. Kau Bapa.
We are highly favored, greatly blessed, deeply loved. That's our true identity. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Rabashena. Thank you, Jesus. Oh, Rabashena. Lift up your voice and worship Him. Oh, Rabashena. Oh, somebody, oh, la la la, Kira bayana, oh, you are good, you are good, you are good, you are good. You are the perfect sacrifice of Jesus. Thank you, Jesus. You are the perfect Lamb. Kaulah anak domba Allah yang sempurna. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Seated on the throne. Crown you now with
You are full of love and mercy. You are love. Forever and ever you are love, Jesus. Dan Kau tidak lagi ya Tuhan marah terhadap kami. Thank you Lord, thank you Abba Daddy. We are your beloved children. Kami adalah anak-anak kesayangan-Mu selama-lamanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada malam ini ya Tuhan, kami percaya Tuhan kami semua ya Tuhan akan diberikan poin yang lebih dan lebih lagi tentang kasih-Mu ya Tuhan. Kami mau katakan tidak cukup ya Tuhan. Kami mau terima lebih banyak lagi ya Tuhan. Bahwa you are the revelation of your love ya Tuhan, of your amazing abundant grace ya Tuhan. Thank you Jesus. Malam ini kami mau tenggelam ya Tuhan di dalam samudera kasih karunia-Mu ya Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Dan kami juga percaya Tuhan pastor ini malam ini Tuhan akan Kau pakai dengan luar biasa to share your word. Thank you Jesus, thank you Jesus. Haleluya, amen. Silakan duduk. So are you ready for the words? Yeah. Got it down. Are you ready for the words? Yes. Yeah, let's welcome Pastor Yudi. Shalom, selamat malam semuanya. Shalom. Banyak sekali yang datang malam hari ini. Seems very exciting. Sangat excited sekali untuk come to the Jesus Study. Ini kali pertama ya kita ada Jesus Study di tahun ini. Dan sekali lagi ini bukanlah hal yang istilahnya pertama dan terakhir kali, tapi ini akan ada lagi. Cuman mungkin waktunya nanti mungkin saudara mungkin nggak istilahnya kalau kita mengharapkan oh ini saya tiap minggu bakalan seperti ini, belum tentu gitu, oke? So bagi saudara yang datang pada malam hari ini, saudara-saudara adalah orang yang sangat beruntung. Why? Karena apa? This birth ini Jesus Study ini dilahirkan dari satu keinginan untuk kita semua bersama-sama bisa belajar tentang Yesus. Why? Karena Yesuslah itu yang menjadi jawaban bagi setiap masalah dalam kehidupan. Saya di sini bukannya untuk memberikan suatu jawaban, tetapi saya menunjukkan siapa yang menjadi jawaban. Amin. Saya menuju kepada suatu pribadi yang bisa memberikan jawaban bagi saudara-saudara semuanya. Saya bukanlah seseorang yang memberikan solusi dalam kehidupan saudara. Saya tidak bisa. Kebanyakan kalau orang mungkin berbicara mengenai solusinya, bagaimana ini, bagaimana step ini, hari ini saudara akan terkaget-kaget. Karena saya tidak akan memberikan solusinya itu kepada saudara. Tetapi saya memberikan seseorang, saya hanya memberitahukan, menunjukkan seseorang. Seseorang yang dapat bahkan mengubah kehidupan saudara. Bukan hanya memberikan jawaban, tetapi dia akan mengubahkan kehidupan saudara dari yang tidak ada kehidupan menjadi penuh dengan kehidupan. Amin. Amin. Saudara, hari ini suatu hal yang mungkin kelihatannya simple, yaitu di 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-24. Ini saudara kita sudah mendengarkan ayat ini udah berulang-ulang kali, mungkin saudara mungkin saat ini mungkin bertanya kenapa kok ada banyak pengulangan. Ini yang saya dapatkan kemarin, ini yang saya rasakan. Kenapa kok kita bicaranya mengenai ini terus? Tetapi saya jamin kepada saudara-saudara, saudara akan mendapatkan sesuatu hal yang berbeda pada saat saudara menganggap diri saudara itu sebenarnya saudara belum mengetahui apa-apa. When you profess that you know everything, waktu saudara mengatakan bahwa saudara tahu semuanya, dan pada saat itulah kita nggak bisa belajar. Betul? Kita bisa belajar kalau cup, kita punya cup, kita punya bejana, itu tuh siap dulu diisi. Kalau penuh terus gitu ya, mau diisi apa juga saudara bilang saya sudah penuh, nggak bisa saudara. Jadi tolong hari ini mungkin saudara bisa buangkan seandainya kalau saudara pemikiran segala macam. Oh ini khotbah mungkin saya pernah dengar. By the way ini khotbah ini saya udah nggak khotbah kan kurang lebih selama 8 tahun yang lalu. When I was in the youth, waktu saya ada di pelayanan anak-anak
beberapa dari teman-teman kita yang duduk di sini sempat mengikuti, mungkin sempat pernah ketemu dengan saya gitu di pelayanan anak-anak muda. Ada mungkin saudara ingat, tapi enggak, but it's good to be reminded. Kita selalu senang sekali untuk diingatkan bahwa hal yang simple ternyata akan mempunyai dampak yang besar dalam kehidupan seseorang. Saudara, dari 1 Korintus 1 pasal yang ayat yang ke-24 dikatakan begini. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Malam hari ini saya berbicara mengenai Christ is the power and the wisdom of God. Kristus adalah apa? Kekuatan daripada Allah sendiri dan hikmatnya Allah. Dia bukan hanya kekuatan Allah, tetapi dia juga adalah hikmat daripada Allah. Ini kita akan eksposisi satu persatu, ayat per ayat, precept by precept, line by line. Saudara, kita cuma bacain aja dari Alkitab. Saudara nggak usah ngambil dari buku sana, buku sini. Saudara cukup mengambil ya from the book, the Holy Bible. Lebih daripada cukup. Amin. More than enough. Saudara, dikatakan begini. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, di sana dikatakan dipanggil, bukan hanya dipanggil itu artinya oh you are called. Kalau itu ada yang nggak dipanggil, no. Artinya dipanggil di sini adalah diundang. Saudara-saudara yang telah menerima Tuhan Yesus Kristus di tempat ini, atau telah mendengar tentang Tuhan Yesus Kristus di tempat ini, saudara ini adalah orang yang terundang. Amin. Sekali lagi, apabila saudara telah menerima Tuhan Yesus Kristus dan percaya akan Dia, saudara telah dipanggil atau diundang. Amin. Jadi saudara jangan menganggap saudara ini bukan yang dipanggil. Oke? You are called. Dikatakan baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Oke? Jews and Greeks. Kalau bahasa lain katakan Gentiles. Oke? Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat daripada Allah. Sekarang kita lihat konteks ke atasnya. 1 Korintus 21 ayat 22 dan 23. Mengapa bisa Paulus berkata mengenai Kristus? Kesimpulannya, Kristus itu adalah hikmat dan kekuatan Allah. Coba kenapa? Karena apa? Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. 1 Korintus pasal yang pertama ayat 22 sampai 23. Ini hanya ayat di atasnya. Ngomong tetapi kan harus ada ayat sebabnya kan. Nah, ini ayat yang cause-nya yang di atas ini. Oke, adalah ini. Orang-orang Yahudi menghendaki apa? Tanda. Dan orang-orang Yunani mencari apa? Hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Interesting. Kita saat ini akan sebentar lagi mendekati Paskah, mendekati Jumat Agung. Dia tidak memberitakan yang lain. Paulus hanya memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu apa? Batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. So interesting. Tetapi bagi yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus itu adalah kekuatan dan hikmat. Kekuatan Allah di sana, itu katanya itu bukannya Allahnya itu kuat, dia sanggup mengalahkan segala sesuatu. Tetapi kekuatan Allah di sana, kekuatannya adalah dinamis. Dinamis itu dari kata dinamit. Kekuatannya Allah yang explosive power, eksplosif, jadi kekuatannya berkekuatan skala yang bom, megaton. Tetapi kata tepatnya dinamis adalah mujizat. Amin. Siapa di sini nggak butuh lebih banyak mujizat? Siapa di sini nggak butuh lebih banyak hikmat? Dunia cuma nyari dua hal. Pertama, mengenai mujizat, hal yang ajaib, hal yang kita nggak bisa mengerti. Orang boleh bilang hoki, orang boleh bilang untung, rezeki, whatever they call it. Tapi semuanya butuh hoki lebih, butuh keuntungan lebih, butuh mujizat lebih. Dan yang kedua yang dicari sama semua orang di dunia adalah pengetahuan lebih. Pertama, hikmat yang lebih, sign and wonders atau mujizat, hal-hal yang sifatnya di luar pemikiran kita, supranatural. Yang kedua, pengetahuan yang lebih. Betul? That's the only thing.
Itu yang dicari oleh seluruh dunia. Oke? Karena apa? Dianggap kedua hal ini bisa mengubahkan kehidupan mereka. Betul? Kalau misalnya orang jagonya segimanapun, kalau dia nggak ada hokinya, nggak nyampe ke sana, atau timingnya salah, dia akan tetap miskin. Betul? Orang mau nggak jago kayak gimana pun, tapi kalau memang dibilang rezeki nomplok, gitu ya istilahnya, rezeki nomplok, rezeki nemplok lah segala macam. Itu namanya kalau hoki ya hoki. Karena apa? Dia ada di tempat yang tepat, di saat yang tepat, dia invest yang tepat, untung pada saat itu. Benar? Iya kan? Orang bilang itu hokinya dia. Nah, ini yang dicari sama orang-orang dunia. Dia Rasul Paulus mengerti, tetapi Rasul Paulus cuma bilang, dia cuma kasih satu solusi. Kristus yang disalibkan, itu yang dia beritakan. Satu hal yang hanya dia beritakan apa? Kristus disalibkan. Wow. Kalau misalnya bagi seseorang dunia dikasih dia salib Kristus, itu enggak banget. Kenapa? Bagi orang Yahudi, Mesias mereka itu harusnya jadi raja yang membebaskan mereka, tapi tahu-tahu disalib. Ini kontras banget. Ini bukannya hoki, ini apa-apaan. Enggak masuk akal. Sesuatu hal makanya itu jadi batu sandungan. Bagi mereka Yesus adalah batu sandungan. Sampai sekarang orang Yahudi ditanya, "Do you believe in Jesus as the Messiah?" They don't. Mereka nggak percaya Yesus sebagai Mesias. Why? Bagi mereka Yesus, gara-gara Yesusnya orang Kristen mereka ngalamin sampai saat ini. Makanya jangan kita menghakimi orang Yahudi modelnya kayak begitu segala macam gitu. Kamu nggak tahu apa kesulitan mereka, kamu nggak tahu apa kesusahan mereka, kamu nggak pernah ada di sepatu mereka. You don't know what mereka itu lagi suffering apa. Why? Kita nggak kenal mereka, cuman kita tahunya dari berita, ya kan? Free Palestine, no with Israel. That's what we know. Tapi kita nggak tahu apa yang sedang mereka alami. Itu tanah yang dikasih ke mereka, yet mereka nggak berasa di tanahnya sendiri. Bagi orang Yunani yang mengandalkan knowledge, apa-apaan Kristus disalib. Ini bukannya ngomongin knowledge, ini ngomongin foolish. Bagi seseorang yang belum tentu orang lain mau terima dia. Harusnya kan orang itu kan harusnya kalau punya banyak pengetahuan dia nggak bisa sampai disalib dong. Kan dia pintar, dia bisa ngumpet, dia bisa pakai kekuatannya, dia bisa pakai kekuatan politik segala macam. Namanya juga raja pintar kan, katanya gitu. Kok sampai dihukum? Kok ngaku-ngaku semuanya? Kok dia membuat dirinya sendiri itu di set up sedemikian rupa oleh namanya saksi palsu sampai akhirnya dirinya harus disalib. Bisa nggak sebenarnya Yesus kalau membuat dirinya nggak disalib? Bisa. Dia bisa ngumpet ke tempat lain. That's smart, katanya play smart, ya kan? Katanya main cantik. Orang kalau sekarang politik mesti main cantik, itu namanya smart. Kalau ini, it's a fool, bodoh. Paham? Nah, ini, kita nggak akan lari-lari ya. Kita nggak akan mengejar-ngejar yang namanya kekuatan Allah maupun hikmatnya. Kita nggak mengejar. You know apa yang kita kejar? Yesus. Karena Yesuslah kekuatan Allah dan nikmat Allah. Kamu dapat Yesus, kamu dapat apa? Kekuatan Allah dan nikmatnya Allah. You don't run after miracles, you don't run after knowledge. Kamu nggak lari-lari mendapatkan itu. Why? That's what the world is seeking. Itu yang dunia sedang cari. Mereka nggak dapat esensinya, mereka dapat kira-kira bayangannya. Kamu itu punya substansinya kamu punya. Mereka cuma dapat bayangannya doang. Nah, ini saudara, lebih lagi kita mengetahui Kristus, lebih lagi kita mengetahui salib Kristus, maka kita akan mendapatkan kekuatan Allah dan hikmatnya Allah. Nah, ini saudara yang jadi masalah. Kita udah sering dengar ceritanya orang. Kita udah sering mendengarkan kesaksiannya orang. Saya punya kesaksian, atau beberapa jemaat di gereja punya kesaksian. Ada yang
mengalami terlilit hutang. Kemudian karena kuasanya Tuhan, dia dari kelilit hutang, dia bisa secara supranatural hutangnya bisa lunas semua, kebayar semuanya. Betul? Nah, itu untuk bisa keluar daripada hutang itu butuh mujizat atau kekuatan Allah. Tapi nggak stop sampai di situ. Pada saat dia mengenal hikmatnya Allah, maka dia nggak akan stay hidup dari kelilit hutang lagi yang berikutnya. Tapi dia akan bukan hanya keluar dari hutang, tapi dia akan terhindar sama sekali dari kelilit hutang yang berikutnya. Dia akan terhindar. So, apa yang dia dapatkan? Hikmat Allah. Pertama, orang dapat kekuatannya Allah, mujizat keluar dari hutang. Yang kedua, dia dapat hikmat untuk tidak terlibat dalam hutang kembali. Paham? Kekuatan dan hikmat Allah. Dua-duanya ini selalu ada. Makanya orang kalau dibilang orang percaya itu punya kekuatan Allah, hikmat Allah. Gak cuma satu-satunya doang, kekuatan doang, about power doang gitu. No, tapi dia juga ada hikmatnya. Yang jadi permasalahan sekarang kadang-kadang bagi kita yang kita ngomong diri kita ini atau gereja ya, istilahnya aliran gerejamu apa? Karismatik, terkenalnya apa? Mujizat dulu. Kalau ditanya soal hikmat, kagak ada. Yang penting mujizat pokoknya mujizat. Kalau karismatik ngomong bahasa roh, nanti turun sendiri ya mujizatnya. Hikmatnya apa? Nggak tahu. Mau sakit, mau apa, bahasa roh pokoknya. Nggak peduli. Don't really care. Nah, kemudian ada yang semuanya bicara firman, tok gitu. Oke? Kita ngomongnya lah ya, kita ngomong aja dari kaum yang percaya akan Bible. Oke? Saya nggak usah menggolong-golongan orang lah, gitu loh. Mau kita ngomongnya mau evangelical kayak, mau reform kayak, mau apalah gitu alirannya gitu ya, wah, nggak peduli lah mujizat power itu nggak penting. Yang penting firman, semua firman. Sekolah itu yang penting bisa dapatkan firmannya. Kalau dapat firmannya, untuk kamu dapat hikmatnya. Makanya orang bilang orang yang daerah sini ini pintar-pintar semuanya. Yang sini cuma ngandalin kuasa Tuhan. Ya, doa dulu. Tahu kita butuh apa? Dua-duanya. Sini saya kemarin sharing di grup. Saya nggak akan memfokuskan kepada orangnya, tetapi ini intermezzo ya. Tuhan berbicara kepada saya. Kebetulan ada dua orang penting sekali yang meninggal di hari yang sama. Dua orang yang sangat dianggap penting dalam dunia kerohanian, dalam dunia pergerejawian. Saudara mungkin sudah tahu semuanya dari Facebook, dari WA, dari ini siapa orangnya. Saya nggak perlu sebutkan. Oke? The other one, salah satunya sangat populer di bidang karismatik. Salah satunya sangat populer di bidang Injil. The word and the power jadi satu. You know what? That's the gospel. Eranya sudah berakhir berdiri sendiri-sendiri. Dua-duanya sudah lewat. Artinya apa? This is the era of the gospel. Word and power goes hand in hand. Berjalan bersama-sama. Tidak berjalan sendiri-sendiri lagi. Saudara, orang yang karismatik terkenal nggak peduli sama akan firman Tuhan, yang firman Tuhan nggak peduli sama hal-hal yang hubungannya dengan power gifts atau karunia rohani. Tetapi saat ini orang yang di dalam Kristus, orang yang berjalan di dalam kasih karunia-Nya, peduli akan dua-duanya. There's word and there's power. Amin. Oke, intermezzonya segitu aja. Saudara, tahu nggak? Ini saya kasih contoh lagi ya. Seorang yang baru kehilangan istrinya. Kemudian dengan kuasa Tuhan, dengan mujizatnya, dia berdoa kepada Tuhan. Istrinya kembali. Artinya apa? Dia mendapatkan mujizat Tuhan. Tetapi tidak stop sampai di situ. Kristus yang adalah kekuatan Allah atau mujizatnya Allah, juga Kristus yang adalah hikmatnya Allah. Dia akan mengajarkan bagaimana si suami ini tidak kehilangan istrinya lagi, bagaimana memiliki hubungan yang baik dengan istrinya supaya istrinya betah di rumah, tidak ngabur.
That's the wisdom of God. Always two side. Nggak pernah jalan sendiri-sendiri. Jangan kamu pikir kamu dapat kasih karunia, kamu diam aja, kemudian mujizat kayak zap gitu ya, kayak dari ada kilat dari langit gitu turun, wing, kamu jadi kayak jin gitu, itu ada banyak hal kepenuhan, semuanya itu dipenuhi semuanya, dan kemudian kamu jatuh lagi ke masalah yang sama. No, kasih karunia akan membuatmu balance kedua-duanya. Kali ini saya gunakan kata balance. The word and the power. The wisdom and the power. Amin. Oke. Jadi gini ya. Saudara, kadang-kadang orang itu mau sharing masalah. Kita kan banyak yang sering sharing masalah kan. Sharing sama orang, terutama orang apalagi orang ini misalnya oh iya, dia ini mungkin seorang yang sukses atau mungkin seorang yang sangat rohani, seorang mungkin grace preacher, mungkin seorang pengkhotbah kasih karunia. Kadang-kadang kita kalau ngomong seorang sebagai seorang leader, sebagai seorang counselor atau seorang pemimpin, mau pemimpin komsel kayak, mau pemimpin care, mau pemimpin dalam gereja lah, gitu. Pasti ada masa-masanya orang itu sharing masalah, betul? Waktu mereka lagi sharing masalah, mungkin juga bukan cuma itu. Mungkin kamu adalah seorang bos di kantor, mungkin ada bawahanmu yang lagi sharing masalah denganmu. Mungkin dia orangnya mungkin percaya, mungkin orang belum percaya. Kita anggaplah orang percaya. Kadang-kadang saya sendiri, terus terang nih ya, saya boleh jujur ya, saya kadang-kadang waktu sharing sama orang, jawabannya kesannya itu sangat klise. Tahu klise? Jawabannya ngulang. Jawabannya responnya itu ya begitu aja. Ya udahlah, kamu berdoa aja lah. Ya udahlah, percaya aja lah. Ya udahlah, kamu tahu kan gitu apa yang kamu lakukan ini. Kayaknya saya ini hampir malu gitu loh ngomongnya. Ngomongnya itu sebenarnya nggak ada lain. Jawabannya cuma satu, cuma Yesus doang. Berapa yang sering merasa seperti saya? Jawabannya kayaknya kayak diulang-ulang. Jawabannya kayak tip rusak. Jawabannya itu dulu. Apa lu nggak ada jawaban yang lain? Apa Tuhan nggak ngasih hikmatmu yang lain? Jawaban lu itu kayak begitu. Nah, masalahnya bukan masalah kayak gitu. Kan saya juga istilahnya kepingin ngasih tahu orang, lu mestinya bertahan dalam kesusahan ini. Kesusahannya ini cuma cukup, orang Tuhan bilang kesusahan itu sehari cukuplah sehari. Jangan khawatir dalam kehidupanmu. Bertumbuhlah. Kamu harus baca Alkitab, kamu harus ini. Karena kita ngulang-ngulang kayak begitu terus kan. Kita ini cenderung untuk memberikan orang itu nasihat seperti itu. Tahu nggak ya? Semuanya hal ini kita kalau berdoa sama Tuhan, Tuhan akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Wow, gitu ya. Lu jago banget apal firman Tuhannya. Lu bisa ngasih nasihat kepada orang. Wow, gitu ya. Lu itu bilang sebagai pemimpin rohani yang memberikan gitu. Tapi dalam hati itu berasa, kayaknya ngomong asal ngomong. Terus gue ngomong ini asal kayaknya gak ada powernya. Gue kayaknya cuma ngebeo, gue cuma asal buat nyomot dari Bible doang. Gitu loh istilahnya. Orang manggut gitu. Apa benar pas manggut kehidupannya berubah? Kadang-kadang pernah gak ngalamin keraguan-keraguan kayak begitu? Kasih tahu orang. Sometimes orangnya nanti mau berubah, gue nggak tahu orangnya percaya apa enggak, dia dengerin apa enggak, apa dia lagi pas gue lagi ngomong dia mungkin lagi koma. Iya kan? Saya pas kemarin gitu ya, pas pergi ke satu perkumpulan rohani, maksudnya itu lagi ibadah gitu ya. Wah, ya khotbah lu berapi-api gitu ya. Wah, lagi ngajar gitu ya. Ada yang di depan gitu ya. Saya pikir gitu memperhatikan. Pertama gini kayaknya wah kusuk banget gini. Sama khotbah gini. Terus gitu. Kayaknya mata ininya mau perut gitu tapi merem gitu. Itu yang satu. Sebelahnya saya bilang, wah ini menerima wahyuan dari atas. Ternyata koma. Saya nggak ngerti dia ini sedang restful lah boleh dibilang. Dia sedang restful lah. Dia ini terima wahyuan apa dia sedang benar-benar merasa dia menerima dari Tuhan. Dia percaya apa enggak? Nggak tahu. Dia mudeng apa enggak? Nggak tahu. Saya cuma berasa, waduh ini orang yang menerima pengajaran ini kepalanya udah pada ngepul semuanya. Kadang-kadang
Gak ada yang ngomong amin lagi. Kalau di sini lain. Yang dengerin di sini saya tahu ini semangat semuanya. Amin. Iya kan? Janganlah engkau khawatir. Siapakah dengan kekhawatirannya dapat menambahkan sejengkal atau sehasta dalam kehidupannya? Wah, bisa kuat kan? Wah, jago-jago di sini banyak kali Alkitab juga banyak. Tahu namanya fact answers. Fact answers, jawaban yang kita tahu kita sering keluarin aja gitu, asal keluar. Ya kan masalah ini kita tahu lah, Tuhan ngomongnya kayak begini gitu. Begitu dengar, oh kamu sakit, dulu gitu. Tuhan akan menyembuhkan, dia Tuhan akan menyembuhkan. Oh iya, cepat banget jawabannya. Kayak mesin yang keluarin, kayak dimasukin koin cing gitu keluar aja. Keluar aja. That's how we are. Oh enggak, semuanya itu benar. Kamu kalau misalnya pengalaman, coba mengucap syukur. Coba kamu nyembahan, lebih banyak penyembahan gitu. Kamu akan lebih mengucap syukur. Nanti satu saat Tuhan akan berikan jawaban. Nah, ini kelihatannya sangat ini ya. Tapi dalam hati, saya nggak mau cuma ngasih kayak gitu doang. Gak ada nilai, gak ada kuasanya kayaknya. Saya berasa kayak gak ada kuasanya. Terlalu gampang lah ngasih orang untuk bilang cuma kayak gitu aja. Tapi tanpa anointing dari Holy Spirit, percuma orang itu gak akan berubah. Dan saya sering berasa, kalau saya gak dalam anointing, apa orang itu terima apa enggak? Saya sering ragu. Saya sendiri yang sudah memberitakan kasih karunia, saya sendiri bisa malu terhadap pemberitaan kasih karunia itu sendiri. I'm sometimes ashamed of the gospel. Terlalu malu. Kesannya terlalu gampang banget. Lu cuma kasih solusi kayak begitu. Lu enak ngomongnya. Lu gak ngerti kehidupan gue gimana. Kurang lebih kayak begitu. But thanks be to God. Thanks be to God. Karena di 1 Korintus 18, 1 Korintus 1 ayat 18 dikatakan demikian. Saya mundur terus ya. Ini mundur terus. Saya lihat konteksnya di atasnya terus. Saya nggak maju-maju ini. Ini kalau dilihat dari firman Tuhan, ini adalah suatu kemunduran. Mundur terus. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah apa? Bodohan Bagi mereka yang akan binasa. Wow. Udah tadi dibilangin klimaksnya oke banget. Saya bicara dari klimaksnya dulu. Ini anti klimaks banget. Kamu memberitakan tentang salib dan pekerjaannya Tuhan Yesus yang telah selesai di atas kayu salib, itu adalah kebodohan. It's a foolishness to those who are perishing. Kepada mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, apa? Pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Wah, Tuhan harus ngomong kayak begini kepada Rasul Paulus hanya untuk memberikan poin bahwa salib Kristus itu pemberitaannya itu foolishness, kebodohan. Bagi kamu yang gak butuh rasanya solusi, atau kamu yang udah bosan sama solusinya gitu-gitu aja, mungkin kamu akan lihat saya hari ini hanya memberitakan tentang salib dan salib dan salib dan salib aja. Salib Kristus. Mungkin bagi kamu yang saya beritakan ini, pastor pewahyuannya gak maju-maju, mundur ya, balik lagi ke cross. Kenapa? Pastor gak ada pewahyuan baru kah? Pastor pewahyuannya cuma segini-gini aja kan? Masa bukan pastor bisa khotbah yang dari tahun 2007 itu kemunduran? Bukan kemajuan. Oh balik lagi ke hal yang kayak gitu-gitu aja. It's a foolishness. Tetapi bagi mereka yang akan binasa. Tapi kalau kamu on the way to salvation, ingat ya, diselamatkan ini bukan hanya diselamatkan dari neraka ke surga doang. Diselamatkan di sini itu zozo. Itu adalah juga bagi orang yang lagi butuh solusi, lagi butuh kesehatan, lagi butuh kemakmuran, lagi perlu diselamatkan dari hubungan yang gak baik,
lagi perlu diselamatkan dari kebiasaan-kebiasaan buruk, perlu diselamatkan dari istri atau suami yang udah mengabur dari rumah, anak-anak yang mungkin memberontak atau terlibat dalam narkoba atau hubungan yang kurang baik. Ini bagi orang yang diselamatkan, ini menjadi kekuatan Allah. Amin. Hanya pemberitaan tentang salib Kristus. Begitu powerfulnya. This is gonna be the miracle news for you. Amin. Coba ya kita lihat lagi ya. Pasal ke-20 dan 21. Terusin aja. Di manakah orang yang berhikmat? Pertama, udah berhikmat kan? Ini ngomongin mengenai orang Yunani. Benar kan? Berhikmat orang Yunani. Yunani terkenal the wisdom. Saudara tahu filosofer-filosofer dunia dan penemu-penemu daripada dunia, the science itu comes from the Greeks and the Romans. Betul? Kemudian di manakah ahli Taurat? Ahli Taurat ini mengetahui segala hukum-hukum. Kamu tahu hukum ini, kamu tahu hukum itu. Bagaimana dia bisa memberikan nasihat kalau dia nggak tahu hukumnya? Ini ahli Taurat, the scribes. Di manakah pembantah dari dunia ini? Where is the disputer of this age? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Segala sesuatu yang diomongin tentang hikmat di luar sana, segala sesuatu yang dibilang adalah doktrin-doktrin yang dianggap adalah hukum di dalam gereja-gereja, atau hukumnya si inilah, hukumnya si itulah, ada hukum Taurat inilah, ada hukum Taurat inilah. Kemudian from the world, dari dunia kan punya hikmat sendiri. Dianggap apa? Hikmat dunia menjadi kebodohan. Dijadikan satu, jadi kebodohan. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan siapa? Mereka yang percaya oleh kebodohan, bukan kepandaian. Oke, sekali lagi, I'm not smart. Sekali lagi saya katakan, I'm not that smart. Kebodohan pemberitaan Injil. Puji Tuhan, dia nggak ngomong kebodohan pemberitaan Injil. Sekali lagi dikatakan, bukan kebodohan pemberitaan Injil, tetapi kebodohan pemberitaan Injil. Emang kelihatannya kalau saya ngomongin kayak gini nggak ada smart-smartnya amat. Cuman ngomongin salib Kristus, itu pemberitaan Injil. Bagi saya itu adalah kabar baik. Makin simpel, makin baik. Amin. Kadang-kadang orang perlu sesuatu yang simpel, karena hidup ini udah terlalu kompleks. Manusia paling jago bikin yang simpel jadi kompleks. Solusi aja dibikin suatu steps, dibikin langkah, sampai orang nyampe di tengah-tengah mereka kandas. Dibikin aturan. Kamu gak ada terobosan, mungkin kamu kurang iman, kamu gak ada kesembuhan, kurang puasa, kurang doa. Kamu udah lama gak ikut konser kan, makanya kamu ngalamin hal kayak begini. Kamu udah lama kan gak ke gereja, tuh kan udah lama gak dengerin. Berapa lama gak dengerin kamu Joseph James? Udah berapa lama? Kamu udah lama gak perburuan, kamu udah lama gak memberi pada Tuhan. Coba cek deh, cek diri. Apa yang kurang? Selalu ada yang kurang. Kamu pasti ada, semuanya pasti banyak kekurangan. Mungkin kamu kurang belajar kali, males kali kamu. Mungkin di internet kan udah banyak, kamu mesti lebih belajar lah dari internet gitu loh. Maksudnya itu kan banyak gitu. Ngapain sih gitu? Kok nggak belajar dari orang-orang? Ini banyak sekali, gitu. Dengerin kayak gitu istilahnya. Cobalah kamu datang lah ke seminar-seminar inilah gitu supaya memperkaya diri. Anggap terjadi seminar ada tempatnya. Mengenai kedokteran, mengenai diet, mengenai olahraga, ada tempatnya. Saudara kalau tanya sama saya, apakah pastor sekarang ini sudah ada misalnya lagi olahraga? Yes. Tetapi kesehatan saya nggak tergantung dari hikmat saya. Kesehatan saya cuma tergantung dari salib Kristus. Amin. Itu dianggap sama dunia kebodohan.
Bible yang ngomong. Alright. Nah, sekarang coba kita baca aja ya. Nah, terusin aja. Nah, ini makanya ada ayat yang ini. Orang Yahudi menghendaki tanda, orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Terusin. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah. Kemudian disebutkan lagi, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Jadi yang kamu kalau merasakan bodoh itu dan kamu tuh berada di tempat yang sangat tepat. Tapi ini apa? Bodohnya itu dari Allah. Sometimes untuk percaya kepada saling talk dianggap sama orang bodoh, tapi you are smarter dianggap sama Allah lebih daripada hikmatnya manusia. Yang lemah dari Allah, bukan yang kuat tuh, yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Sejago-jagonya manusia, sejago-jagonya orang, misalnya gitu ya. Saya tadi ngomong. Tadi siang saya bertemu dengan salah satu wakil dari sebuah perusahaan yang sangat besar, perusahaan peternakan unggas, jadi ayam potong. Peternakan ayam potong salah satu yang besar sekali. Dia membuat petelur, gitu ya. Petelur itu supaya telurnya itu menghasilkan ayam potong. Biangnya aja untuk yang istilahnya pejantannya atau yang betina yang unggulan, the prime-nya itu tuh kan kita mau biangnya, itu tuh harganya itu MM-an. Oke? Nah, ya suatu saat gitu ya, dengan teknologi yang tinggi dia bisa membuat ayam potong gitu yang menjadi jantan, bisa menjadi betina, bisa menghasilkan telur, waktunya tepat, semuanya bisa diatur semuanya. Semua bisa diatur. Oke? Dengan hikmatnya manusia, ini semua bisa diatur. Suatu hari, gara-gara ada flu burung, satu burung lewat, masuk ke sana, satu batch mati semua, just because virus, bird virus atau bird flu, satu batch mati semua, ruginya emang. Wah, saudara yang kenal perusahaan-perusahaan atau yang bekerja di perusahaan kayak gini, saudara bisa tahu, begitu kena virus nggak ada yang bisa lawan. Virus sekecil kayak begitu, nggak ada yang bisa lawan. Mending sampai camping yang besar. Sesuatu tidak bisa dilihat oleh mata manusia, tidak bisa. That's so begitu fragile-nya, begitu lemahnya hikmat manusia itu. Dia untuk melawan virus seperti itu nggak sanggup. Kalau dia sanggup, harusnya nggak bakalan mati dong. Itu dalam semalam mati semuanya. Suhu nggak tepat, mati semuanya. Begitu luar biasanya ya. Jadi kalau saudara lihat nikmatnya Tuhan itu luar biasa memang. Yang paling dikit aja, gitu ya istilahnya. Kita lagi sakit nih, kamu cuma diingatkan Tuhan, ambil perjamuan. Something yang simple. Bagi orang dunia anggap apa yang lu lakukan? Emangnya efek? Kamu hanya cukup percaya dan lakukan saja. Kamu nggak menggantungkan kepada hikmatmu. Bagaimana ya? Sebuah roti yang sekecil kayak begini bisa membuat saya menjadi sehat. Bagaimana caranya? Dan rotinya terkandung apa? Saya ingin tahu cara kerjanya. Kemudian dalam darah ini kan cuma sirup anggur, dikasih alkohol dikit. Sampai ada yang jual di Israel, ada yang 15 tahun, ada yang 30 tahun. Beberapa orang jadi gitu ya, bohong banget. Gitu istilahnya. Come on, bagaimana elemen sekecil itu bisa menyelamatkanmu dari wabah penyakit? Kebodohan kan? Bodoh. Tapi yang lemah, elemen yang lemah itu kekuatan Allah. Beberapa di antaramu ngambil Holy Communion udah kayak ambil obat pagi siang malam, dan kamu mengalami benefitnya tanpa kamu sadari. Kamu tetap sehat sampai sekarang. Kamu gak sakit-sakit.
bilang, oh karena madu, mulai jualan madu, mulai promosi. Ini sudah indah hati. Ini bukannya kepada sekedar itu, tapi aimnya, tujuannya adalah mengingatkan pengorbanan Kristus. Tujuan dari firman ini itu bukannya membuat kamu itu melakukan hal yang bodoh, enggak. Tujuannya adalah mengingatkan bahwa Kristus adalah kekuatan dan juga hikmat Allah, supaya kamu itu fokus kepada Kristus dan pekerjaannya yang telah selesai di atas kayu salib. Itu saja. Ini aimnya mengingatkan. Paham saudara? To remind you siapa diri kamu. Karena salib kamu jadi apa? Karena salib kenapa kamu itu bisa mengalami banyak hal? Karena salib beda. Karena salib dan tanpa salib beda jelas. Amin. Nah, ini saudara, coba ya, nextnya aja. Kita baca terus ya. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu. Ingat bagaimana keadaanmu. Ketika kamu dipanggil, menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, betul? Tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Mungkin kita bisa nganggap diri kita mungkin di tempat ini gitu ya. Wah, saya seorang yang terpandang, saya seorang ini. Tapi berapa banyak saudara itu dari banyak orang, berapa banyak? Gak banyak loh. Kebanyakan kita yang dipanggil ya kita ya orang yang biasa-biasa saja kan, gitu loh istilahnya. Tapi apa yang bodoh bagi dunia? Nah, ini diulang lagi, apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk apa? Memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Saudara bisa lihat ya kalau di sini ya. Waktu baca ayat yang ini sebentar ya. Nah, ini saya terusin aja ya, terusin aja. Next. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Suatu kontras sekali. Sesuatu hal yang kayaknya nggak masuk akal. Kenapa sesuatu yang nggak berarti jadi berarti? Saudara mungkin di sini nganggap apa yang saya lakukan di sini ini nggak berarti. Emangnya dengan duduk kayak di sini di Jesus tadi kayak gini, tahu masalah saya beres. Besok bisa langsung beres. Wah, kayaknya solusinya gampang sekali. Supaya jangan ada seorang pun manusia yang apa? Memegangkan diri di hadapan. Karena kalau kamu bisa semuanya, kalau kamu jago semuanya, kalau kamu terpandang, kalau kamu nggak hina, kalau kamu udah punya semua modal, semuanya udah ada di tangan kamu butuh Yesus? Nggak terlalu sih. Tapi kamu baru menyadari pada saat kamu itu merasa kamu nggak punya apa-apa kan? Pada saat kamu itu benar-benar nggak ada siapa-siapa. Sama seperti Yusuf, pada saat dia nggak ada bapaknya, dia nggak ada status, dia mau mengandalkan pendidikannya, nggak ada. Dia itu budak. Dia itu lagi dijual di Mesir. Di Mesir, budak yang dijual itu telanjang. Tahu? Orang kalau dilelang itu telanjang. Kenapa harus telanjang? Pertanyaannya, ada yang tahu? Supaya ketahuan dia ada penyakit apa enggak. Jadi jangan sampai dia masuk ke dalam rumahnya. Tahu nggak hal ini? Jadi dia harus benar-benar completely naked. Semuanya kelihatan. Urat malu putus. Jadi yakin semua. Dia nggak ada apa-apanya. Dia mau teriak di pasar budak. Lu tahu nggak siapa keluarga? Dia jauh dari bapaknya, jauh dari saudara-saudaranya. Dia nggak punya apa-apa. Gimana dia bisa mengandalkan dia punya gelar, title-nya? Oh, saya anaknya bapaknya aku, yang empunya itu gembala banyak sekali. Mana bapakmu mana? Nggak ada di sini kok. Siapa mau backup lu? Siapa backup lu? Lu nggak bisa minta backup siapa-siapa. You don't have anybody. Connection ada nggak di Egypt? Nggak ada. Dia nggak kenal siapa-siapa. Dia nggak punya akses kemana-mana. Dia adalah seorang budak. Dia tidak terpandang. Dia jangan ada seorang pun memegang diri di hadapan. Bagi orang yang nggak perlu akan berita keselamatan ini. Dan ini adalah merupakan suatu kebodohan.
Sekali lagi, it's a foolishness. Emang benar. Nah, terus, next. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Ini saudara-saudara, kalau saudara lihat ya, dari ayat ini aja, waktu pertama kali kita lihat, bagi seorang Paulus untuk bisa bilang bahwa the message of the cross, pesan daripada salib itu adalah suatu kebodohan, itu tuh sesuatu hal yang luar biasa. Dia itu nggak pernah lihat hidup bersama-sama dengan Yesus, betul? Dia itu hidupnya adalah seseorang yang sangat berhikmat. Dia itu adalah seseorang yang sangat taat kepada Allah. Dia itu punya gelar, dia itu punya koneksi. Dia nganggap bagi seseorang yang tidak diselamatkan, tapi bagi dia Kristus adalah hikmat. Dia membenarkan kita, dia menguduskan kita. To have that kind of mind. Dan bilang bahwa the message of the cross ini foolishness, itu adalah sesuatu hal yang bertolak belakang. Gak bisa dimasukkan ke dalam pikiran logikanya kita, itu gak bisa masuk. Nah, saudara, yang kedua, yang mengerti, yang mendapat benefit daripada semuanya ini, cuma orang-orang yang membutuhkan. Hanya untuk orang-orang yang perlu. Hanya untuk orang-orang yang merasa lemah. Hanya untuk orang-orang yang merasa saya gak punya apa-apa. Saya ini perlu mujizat, saya perlu hikmat Allah. Makanya saya perlu ditebus. Saya perlu apa? Dia itu hikmat bagi kita. Sebenarnya ya, kalau saudara-saudara lihat ya, ini hikmat bagi kita nggak titik. Di bahasa Inggrisnya wisdom from God and righteousness and sanctification and redemption. Itu jadi satu semuanya. Tapi pertama-tamanya apa? Wisdom for us. Saudara-saudara ada di tempat ini mau dengerin message yang kelihatannya bodoh ini bagi dunia. Ini bagi di hadapan Tuhan, saudara ini adalah orang yang berhikmat. Sangat berhikmat. Dia anak Tuhan sangat berhikmat. Jadi, saudara-saudara, pada saat saya men-sharekan mengenai Kristus yang disalibkan, sebenarnya saya nggak memberikan jawaban yang sekedar ngasal. Amin. Ini adalah jawaban di mana ini hanya memberikan kepada saudara suatu hal di mana saudara jadi sadar bahwa hanya oleh karena salib Kristus dan kembali kepada Kristuslah saudara dapat diselamatkan. Ini hanya untuk mengingatkan. It's a message of reminding. It's a pointer. Mengingatkan saudara kepada siapa? Kristus dan Kristus yang disalibkan. Nah, bagi seorang yang istilahnya diingatkan mengenai hal ini, saudara tahu nggak? Ini adalah hal di mana kalau kita melihat di dalam salib Kristus itu ada apa aja sih, saudara? Kalau melihat salib Kristus, Dia telah membeli apa di atas sana? Dia itu telah memberikan segala kekayaannya bagi kita. Dia memberikan kesehatannya bagi kita. Dia memberikan posisinya bagi kita. Dia memberikan apa? Dia memberikan peace-nya bagi kita. Dia memberikan apa kepada kita? Dia memberikan solusinya, sukacitanya kepada kita. Dia di atas salib itu nggak sukacita. Kamu mikir bersukacita? Tidak. Mungkin kelihatannya dia bersukacita ya, kelihatannya gitu ya. Dia pada saat di atas kayu salib dia menderita. Why? Supaya kamu tidak usah menderita. Amin. Supaya kamu bisa mengalami kematian. Amin. Itu semua sudah digantikan. Itu yang dibeli sama dia di atas salib Kristus. Everything is God for you. Amin. For you. Amin. Untuk aku, untuk kamu. Amin. Semuanya sudah disediakan. Favor, perkenanan dalam pekerjaan, dalam kehidupanmu, dalam kehidupan keluargamu, itu semua yang sudah dibeli oleh Kristus di atas kayu salib. Amin. Untuk diingatkan terus-menerus bahwa mau masalah berapa besarnya pun, Dia sudah selesaikan di atas kayu salib. Amin. Sehingga gunung yang segede apapun yang kamu rasakan, yang kamu lihat, kayaknya ini gunung gede banget. Bagaimana saya melewati?
kamu bisa ngomong kepada gunung itu, grace, grace. Kenapa? Di kitab Zakaria, nah Zakaria 4 ayat 6 sampai 7. Saudara sering lihat ya ini ya. Maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Bunyinya apa? Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku. Firman Tuhan semesta alam. Wow, ini hal yang saudara sering berulang-ulang. Bukan kuat, bukan gagah, tapi dengan rohku. Wah, ini selalu diulang-ulang. Tahu kan? Saudara kan sering ngomongin mengenai hal ini, tapi saudara jarang lihat ayat yang ketujuh kan? Dibilang apa? Siapakah engkau gunung yang besar? Ini namanya orang nantangin masalah. Oke? Di depan Zerubabel, engkau akan menjadi tanah rata. Level the mountain. Bagaimana sebuah gunung yang sangat besar menjadi tanah yang rata? Is it possible? Ini kan impossible. Ini kan impossible. Ini kan udah nggak mungkin bisa dilewatin. Bagaimana gunung yang besar bisa jadi? Saudara bisa bayangkan nggak? Gunung yang besar di hadapan bisa jadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, capstone. Capstone, siapa batu utama itu? Yesus. Sedang orang bersorak, bagus sekali batu itu. Kata aslinya bukan bagus sekali. Katanya grace to it. Saudara kalau tahu, saya sering mengucapkan begitu ada masalah atau begitu ada misalnya saudara lagi mau menghadapi suatu masalah atau menghadapi suatu presentasi atau menghadapi suatu proposal atau kayak gimana, saya sering ngomong itu grace. Pada saat engkau lagi ketemu masalah, engkau rasanya kayak gunung masalahnya. You speak apa? Grace. Why? Karena grace, gunung itu rata, bukan karena kamu yang meratakan gunung itu. You know what Zerubabel is? Tahu nggak siapa Zerubabel? Zerubabel itu adalah lambang dari pemerintahan, lambang dari dunia. Zerubabel, Babel artinya kebingungan, membingungkan. Zeru artinya ditanam, ditaburkan dalam kebingungan. Kamu ada di dunia ini, lihat hal yang dari dunia ini selalu membingungkan. Kadang begini, kadang begitu. Ada yang lain, ada dua, ada Joshua, Imam Joshua, dan ada yang namanya Zerubabel, Joshua dan Zerubabel. Ini ada di kitab Zakaria. Joshua lambangkan apa? Yesus, Yeshua. Di sini nggak disebutkan kepada Yeshua, tetapi kepada Zerubabel. Artinya di hadapan dunia, pada saat engkau bilang grace kepada masalah itu, kamu mungkin dipandang sebagai orang, kamu ini is a weird guy. Kamu ini orang weird banget, aneh banget. Kamu cuma mengandalkan anugerahnya Tuhan untuk bisa selesai dari masalah. Bagi orang dunia, seseorang yang Anda duduknya ini kan Zerubabel duduk di pemerintahan. Lu aneh banget, lu bodoh banget. Lu cuma ngandalin dalam tanda kutip oke lu. Sepintar-pintarnya orang, sekuat-kuatnya orang, tanpa anugerah atau tanpa kasih karunia dan perkenanan, you will not make it. Apalagi kalau ada gunung yang gede banget. Saudara bisa ngadepin gunung yang besar. Saudara kadang-kadang coba pikirin, tak masuk. Segala macam, dicoba jalan, semua jalan, gak masuk. Gimana caranya? You speak grace. Amin. Nah, ini ya. Nah, banyak hal. Saya sering bahkan share sama orang, udah denger, bahkan mereka itu udah denger nih, pas denger aja, udah di-sharingin aja, udah jelas-jelas diberitahukan bahwa solusinya adalah Sang Kristus. Bagi seseorang yang memang gak menerima, dia gak menerima. Gak bisa, kadang-kadang itu kita ngomong aja itu kita gak bisa meyakinkan seseorang. Make sure orang ini menerima grace-nya. Saya sudah khotbah grace, wah saya sudah setengah mati, saya sudah coba argumen dengan dia, wow gitu loh istilahnya. Saya ini udah ngomongin dari kitab ini, ngaju ke kitab ini, segala macam gitu. Just gak ngerti, just gak percaya aja orang itu.
Tapi syukur kepada Tuhan. Bukan masalahnya, bukan masalah kamu ngejelasinnya kurang jelas. Bukan masalah kamu nggak bisa sanggup meyakinkan. Oke? Perkara dia terima atau enggak, bukan urusanmu lagi. Pekerjaanmu adalah memberitakan Kristus dan salib. That's it. Sekarang pressure-nya udah bukan kepada kamu. Pressure-nya bukan kamu yang istilahnya harus make sure orang itu percaya. Karena orang itu bisa percaya atau enggak, itu karena pekerjaannya kudus. It's not by might, not by power, but by the Holy Spirit. Seseorang bisa percaya bukan karena kamu. Sekali lagi, bukan karena kamu. Not because of you. It's because of the Holy Spirit. Gimana caranya kamu bisa meyakinkan seseorang, ayo bahwa ada yang meninggal, bawa pastor, dia punya banyak ayat, dia bisa keluarin deh ayat-ayat yang pokoknya grace gitu ya. Nanti kamu akan yakin deh gitu. Kalau dia ngomongin sama pastor itu, kamu bawa sama pastor dia ngomongnya cakep banget kan, keren banget gitu. Dia udah ngerti banget semuanya gitu tentang grace. Dia udah baca di Surprise, ada Womack, semuanya udah dibaca. Lu bawa ke dia deh, gitu loh istilahnya. Udah kayak dibawa orang pinter. Kedukun. Bawa dia baca. Ajar grace-nya top. You know that's not the job. That is not your job. Tahu pekerjaanmu apa? Cuma kasih tahu doang. Kadang-kadang kamu cuma bisa kasih tahunya. Lu nggak bisa kasih tahu apa. Gue cuma bisa kasih tahu. Ya gue karena gini ada grace. Sometimes cuma itu jawabanmu. Tapi orang melihat dalam kehidupanmu, Roh Kudus bekerja dalam hati dia. Tahu orang itu berubah. Supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. That's why, saudara, yang ingin memberitahukan kasih karunia, saudara nggak usah berusaha meyakinkan orang, berusaha menginjili orang, berusaha ya Allah supaya orang tua gitu. Kalau kamu memang dikaruniai karunia pengajar, good. Saya katakan good. Use your talent. Kalau Tuhan kasih dorongan ke sana, silakan. Tapi kalau kamu nggak dikasih karunia untuk mengajar nggak bisa. Mau puji-pujian penyembahan, males. mau khotbah juga nggak bisa, ya kan? Kayak cerita gitu dia praktikal banget kalau khotbah, gitu loh. Misalnya, gitu loh istilahnya, keren banget gitu dia kalau khotbah wah semangat banget. Kalau gue khotbah bikin mantu. Gue ngomong sebentar sama dia itu gue pengen tidur. Contoh, gitu ya istilahnya. Gue nggak bisa apa-apa. Gue cuma bisanya apa? Gue cuma bisanya biasanya gue apa? Soalnya ibu rumah tangga. Saya cuma perkataannya, seorang ibu rumah tangga. Pekerjaanmu apa? Mengurus rumah tangga. Berlaku 10.000. Jadi KTP kan begitu kan? Kalau kayak KTP kan pekerjaan mengurus rumah tangga, warga negara WNI berlaku seumur hidup. Istri saya baru ngambil KTP sampai saya pekerjaan mengurus ibu rumah tangga kayak gitu. Berlaku seumur hidup. Ingat di sini saya dapat pewakilan. Kamu kalau pekerjaanmu seluruhnya pekerjaanmu, cuma bisa kamu hanya bisa ngurus rumah tangga, atau apakah kamu berarti tidak qualified sebagai pemberita Injil? No. Kalau kamu cuma bisa merawat anak doang di rumah, apakah kamu nggak qualified untuk kamu bisa memberitahukan kepada orang lain? Why is your life so good? Because of grace. Sometimes kita nggak ada kesempatan, guys. Nggak ada kesempatan, kita nggak bisa. Kadang-kadang kita cuma bilang, oh saya cuma anak kuliah biasa. Saya cuma kerja di sini doang. Saya nggak punya posisi yang tinggi-tinggi amat. But I know my life is happy. I know I have peace. Saya tahu saya punya damai sejahtera dalam kehidupan saya. Saya tahu Tuhan tempatkan saya di dalam pekerjaan ini, dan saya tahu kemuliaan dan kemurahan dan kebajikan belaka yang mengejar saya kemanapun saya berjalan. I'm a walking a walking vessel. Saya adalah bejana yang berjalan yang siap sewaktu-waktu akan digamparin sama berkatnya Tuhan. Sewaktu-waktu berkat Tuhan bisa nomplok saya kemanapun saya berjalan.
Tahu-tahu berkat Tuhan bisa dapetin ini. You know that consciousness, kesadaran seperti itu bahwa kamu itu dikasihi oleh Bapa, kamu itu Tuhan udah mempersiapkan so many blessings just for you karena Dia sudah mati di atas kayu salib. Dia nggak bisa enggak, Dia harus kasih kamu berkatnya. Dia harus bikin kamu itu diberkati. Allah itu oblige. Allah itu merasa diharuskan untuk memenuhi janjinya. Dia merasa diharuskan untuk make sure bahwa kehidupanmu itu sukses. Amin. That God is always for you, never against you. Amin. Bahwa Allah itu hanya untuk karena anaknya yang ada di dalam kamu. Dia itu nggak mau melihat kamu itu sengsara, bahkan sedikit pun. Kamu selalu mengalami istilah kata orang hoki dulu. Kehidupanmu itu enak banget. Amin. Mungkin orang nggak tahu kehidupan kita sebenarnya. Kita juga bisa mengalami ups and downs. Orang mungkin cuma bisa ngeliatin di status Facebook, kehidupan gue enak banget. Lu bisa kesini, kesana. Who are you? Just biasa-biasa aja. I'm a nobody. Saya bukan orang siapa-siapa, tapi saya percaya Kristus. Dan saya percaya akan pemberitaan salibnya. Itu doang. And that is enough. Amin. Saudara bisa bayangkan hanya dengan itu tok. Amin. Do you believe it? Yes. Mau nggak kamu percayakan? Grace. Terlalu gampang untuk percaya seperti ini, sehingga semakin gampang untuk dipercaya, semakin susah orang percaya. Orang mau cari hal yang susah-susah. Mungkin pastor punya hal yang lebih kompleks kali. Mungkin di ayat yang lain. Ini ayat bukan untuk saya. Terlalu bodoh untuk saya ini. Hanya untuk ayat ini. Yakin pastor? Cuman ini doang ayat. Malam ini kita belajar ini doang. Cuma dari 1 Korintus 1 diruntutin doang. Maju mundur. Kayak gitu doang. Enough. Yes. Amin. More than enough. Amin. Amin. Nah, saudara, kalau saudara saya bacain lagi 1 Korintus 2. Saya lanjutin ya, 1 Korintus 2 ya. Sekarang kita maju ke pasal yang berikutnya. Saya cuma nerusin doang. Oke? Kita baca seterusnya. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain apa? Yesus Kristus, yaitu yang disalibkan. We're talking Paulus. Saya memutuskan, baca ya. Aku telah memutuskan. Dia sudah decide untuk tidak mengetahui apa-apa. Untuk seseorang memutuskan sesuatu untuk tidak mengetahui apa-apa, bagi seseorang yang sangat pintar seperti Rasul Paulus, itu susah. Saya tanya sama kamu ya, kamu yang lumayan otaknya encer, gitu ya, yang suka research, yang suka menganalisa, yang kalau otaknya saking encernya gitu, encer banget gitu. Kamu kalau udah tahu satu hal, kamu pasti akan lead to another thing. Kamu pergi ke internet aja. Kamu pergi ke internet, makin kamu belajar, makin bingung. Ujung-ujungnya nggak ada solusi. Tapi kamu suka belajar. Awalnya dari belajar tentang salib Kristus. Ujung-ujungnya kamu ikutin terus. Ikutin ini, ikutin revelation ini, ikutin revelation itu, ikutin revelation ini. Kemudian nanti ujung-ujungnya ikut motivator ini, ikut motivator itu, ditambah dengan manusia. Tahu-tahu kamu ujung-ujungnya nggak dapet. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Karena apa? Justru bukan karena kamu itu nggak berusaha, justru karena kita itu memutuskan untuk mengetahui segala sesuatu selain daripada salib Kristus. Rasul Paulus, dia telah memutuskan tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Rasul Paulus saja bisa ngomong kayak gitu. It means good news for you.
Yes. Kalau kamu istilahnya gak punya aksesor, misalnya saya gak punya aksesor, itu internet aja saya gaptek. Saya mau ngikutin handphone aja susah. Saya cuma bisa dengerin CD doang. Saya belajar, saya baca buku, sebentaran baru belajar halaman pertama udah mau tidur bawah. Netokin tuh sama. Nggak bisa, saya dibilang suruh belajar ini dong, ayo dong belajar bahasa, belajar lebih banyak buku. Seseorang yang stop learning, gitu, dia akan nggak akan maju, nggak akan mengalami kenaikan, nanti nggak next level. Cukup sampai di sana. Tapi saya hanya memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa, hanya salib Kristus. Artinya apa sih? Gimana tahu nggak cara Paulus dia mau khotbah kepada orang-orang di Korintus? Ya, ini coba kita bacain terus ya, terusin. Aku juga telah datang kepadamu dalam apa? Kelemahan. Dan dengan apa? Sangat takut dan pintar. Even ngadepin aja. Mungkin kalau disuruh ngomong pertama kali kayak orang di komsel disuruh ngomong aja gemetar. Disuruh ngomong komsel, ini orangnya berapa banyak? Ya pastor kan sering ngomong di depan orang. Sampai ada orang disuruh doa aja gemetar. You know, disqualify you. Ini membuat engkau ini masuk dalam kategorinya, dalam kategori ini. Kamu itu kadang-kadang takut dan gentar. Kamu disuruh ngomong di depan umum nggak bisa, disuruh sharing aja gemetar. Di antara teman aja disuruh ngomong gemetar. Disqualifies you. Amin. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak aku sampaikan dengan apa? Kata-kata hikmat yang meyakinkan, even convincing aja enggak. Wow. Tapi dengan apa? Keyakinan akan kekuatan roh. Artinya apa? Dia lebih yakin kekuatannya atau hikmatnya atau apa yang telah dia pelajari. Mungkin dari STT Tel Aviv. Paulus, STT Yerusalem. Wah, Sekolah Tinggi Teologi Yerusalem, STTY. Dengan kayak begitunya, dia harus ngomong bukan dengan hikmat yang meyakinkan. Dia mungkin belajar hermeneutik, mungkin dia belajar homiletik, tapi dia nggak mengandalkan itu. Dia hanya mengandalkan kekuatan. Apakah Paulus mengesampingkan hikmat? No. Dia ini punya hikmat. Amin. Dia tidak mengandalkan hikmat manusia. Bahkan saya yakin, justru kamu akan dapat banyak hasilnya pada saat kamu hanya preaching atau cuma ngomongin tentang salib Kristus dan tidak ditambahin dengan evidence. Jangan-jangan kamu nggak dapat terobosanmu karena kamu sudah ada salib Kristusnya, sudah tahu ini yang benar, terus kamu mulai tambah-tambahin dengan pekerjaan manusia, malah kecampur, malah nggak ada hasil. Christ has no effect. This is something yang kita udah pemberitaan kita udah beritakan, saya udah mulai beritakan dari tahun 2005. Yet sampai sekarang aja kita perlu diingatkan senantiasa betapa the message of the cross and this message only yang lead you to your salvation. Amin. Mungkin kita terlalu banyak berusaha mungkin karena begitu banyaknya pemberitaan dan revelation yang bertebaran di mana-mana. Katanya pewahyuan tentang grace ini nggak cukup sampai segini doang. Apalagi di GBC, ngomongnya ulang gitu, minggu demi minggu cuma ngomong gitu. But what I know, apa yang saya tahu dalam kehidupanmu itu ada transformasi. Amin. Dan itu saya lihat kesaksiannya dari kesaksian kehidupannya. Dan itu lebih daripada cukup. Ada orang dengan hikmat sangat meyakinkan, ditemuin banyak orang yang datang mungkin ribuan, tapi pas keluar nggak ada efek. Dia kembali kepada kehidupannya yang lama. Karena the words yang meyakinkan itu tidak mengubah. Yang mengubah apa? Spirit. Spirit. Amin. Nah,
2 kali dalam setahun. Sekarang saya udah bagi sama Pastor Ferdi, sama Pastor Lita. Sometimes ada orang, saya kemarin iseng-iseng gitu ya, istilahnya ya. Lihat, khotbahnya yang mana yang paling lebih sering didengerin orang sih. Mulai ya, makhluk manusia. Ngecek di YouTube ya. Saya ngecek di YouTube, sama aja. Ujung-ujungnya. Dari sana saya nggak dapat apa-apa. Kata berapa view itu tidak menunjukkan apa-apa. It doesn't show anything. Yes. Tapi kalau saya lihat di dalam jemaat ada kesaksian, saya hidupnya diubahkan. Amin. My life is changed because of Jesus. Amin. Not because of your preaching, but because of Jesus. Yes. I'm more than happy. Amin. Lebih daripada happy. Yes. Saya terkenal adalah stalker di dalam internet. Saya nggak pernah komentar. Saya cuma mengikuti orang. Kenapa saya suka mengikuti orang? Karena saya suka melihat bagaimana kasih karunia bekerja dalam kehidupan seseorang. Dan saya kadang-kadang dalam kehidupan orang yang sangat simpel. Pernah saya cerita, ada seseorang di Ambon. Dia baru minta saya invite jadi teman saya di Facebooknya. Saya yes, confirm. Dia seseorang yang sangat sederhana. Dia punya keluarga. Dia nggak pernah tunjukin ini foto rumah saya, ini foto mobil saya. Enggak. Dia seorang penyelam di daerah Piru namanya, di kota di daerah Maluku ada Pulau Seram, ada satu kota namanya Piru. Saya bilang ini orang kaya sekali. Wah, dia makan nggak pernah kekurangan. Dia seorang penyelam. Setiap hari saya lihat di fotonya selalu ada ikan. Banyak sekali. Dia bilang terima kasih Tuhan untuk berkatmu pada hari ini. Dia cuma nunjukin ikan. Tiap hari dia bisa makan ikan. Kita di Jakarta, kita nyari ikan yang segar aja setengah mati. Saya sampai kejar-kejaran di sini mau makan muara karang. Beneran untuk nyari ikan yang segar. Dia bisa menghidupi seluruh keluarganya. Dia bisa tetap makan ikan dan dia kasih statusnya dari Joseph Prince. Ini orang saya bilang sangat kaya. Dia ini orang yang simpel sekali. Dia cuma bilang, Abah, thank you for loving me today. Thank you for my family. Thank you for my catch. Saya bilang, ini orang lebih kaya dari orang di Jakarta. Dia punya segala-galanya. Karena apa? Dia punya kesehatan. Ya dong, kalau nggak sehat nggak mungkin nanti bisa nyelom gitu bisa nangkap ikan. Mikir. Karena ada calon mikir. Saudara tahu nggak sih? You know what? Dia setiap kali itu dia cuma ngomong gitu ya. Terima kasih Tuhan karena karuniamu. Terima kasih Engkau telah selamatkan aku. Setelah selamatkan aku dari hubungan ikatan belenggu agamamu. Dia bilang begitu. Saya tahu Engkau telah mengasihi aku. Dosa-dosaku tidak Engkau perhitungkan lagi. Dia bilang begitu. This guy mungkin di daerahnya dia itu mungkin dulunya sering dengar kata-kata yang sering mengkondem. Sekarang dia dibebaskan. Dan tiap hari dia mengucap syukur. Dan mungkin cuma itu mengucap syukur. Tapi bagi saya, ini adalah orang yang ditransform kehidupannya. What is more important than the transform life? Amin. Amin. Nah, ini saudara. Dan bagi saya, gitu ya, saya tidak akan mulai nambah-nambahin perkataan. Saya belajar. Dalam tanda kutip masih belajar. Kalau misalnya nyetir mobil belajar. Nah, itu kan masih belajar. Karena apa? Saya kebanyakan kalau misalnya ngasih tahu pada orang, biasanya saya tambah-tambahin, gitu ya. Oke. Apa itu? Begitu ada orang sakit, biasanya kita tendensinya, gitu ya. Tendensinya ada yang langsung menuju kepada natural, gitu loh. Ya mungkin karena
AC-nya kali kedinginan. Mungkin lu karena kebanyakan makan durian sih. Lu makan durian dicampur alkohol sih. Lu makan durian sama kambing sih, gitu loh istilahnya. Mungkin kamu kena ini kali ya. Kamu tuh bekerja mungkin kamu nggak lupa pakai ini. Mungkin kamu nggak makan vitamin lah. Mungkin karena kamu kurang olahraga lah. Mungkin karena kamu kurang tidur lah. Oh karena begini, karena begitu, karena begini, karena begitu. Itu orang natural. Oke? Tapi kan ceritanya kan kita kan udah ngerti nih mengenai grace kan. Kita mulai ngomong kan sama orang, ya lu coba ambil perjamuan kudus dengan bilur-bilurnya, kau pasti sembuh. Tapi habis itu ditambahin, ya tapi lu juga mesti begini, kamu begini. Tahu nggak? Itu sama dengan mencampur kan? Udah benar nih asalnya, belakangan ditambahin embel-embel. Sampai akhirnya orang bingung. Jadi sebenarnya kau mesti minum obat atau mesti ngambil ini? Nah, kalau Tuhan gerakkan untuk kamu ngomong satu hal karena kamu melihat satu hal, ngomong. Tapi saya percaya dan saya lebih percaya bahwa saya gantungkan kepada kekuatan Allah lebih daripada sekali-kali. At first, kamu gantungkan kepada kekuatan Allah. Itu yang menyebabkan sebenarnya kamu itu makanya dibilang kamu tidak menggantungkan kepada hikmat manusia. Ini loh, bukan dengan kata-kata, dengan hikmat yang meyakinkan. Saya pun masih sering jatuh kepada hal-hal demikian. Saudara jangan kira, oh sebagai seorang pastor, dia nggak mungkin ngasih advice kayak gini. Salah. Saya juga sering kadang-kadang ngasih advice tambahan. Saya pikir, oh ditambahin kayak begini. Benar orangnya tambah-tambah bingung. Benar orangnya jadi bilang bingung. Jadi pastor maksudnya apa nih? Saya mesti ngambil atau enggak? Gitu loh, bingung gitu loh istilahnya. Jadi tambah bingung gitu loh istilahnya. Mungkin oh ya, jadi pastor maksudnya itu saya mesti minum lebih banyak air begitu. Atau kayak gimana gitu. Jadi bingung. Jadi tambah bingung. Kadang-kadang saya harus lebih percaya untuk saya bilang, oke, I pray all is well. Tuhan dia memberikan kesehatan bagi seseorang supaya dia memberikan dirinya sendiri untuk disiksa di atas kayu salib. Bilur-bilurnya telah menyembuhkan kamu. Titik. Kadang-kadang saya cuma mesti ngomong kayak gitu ya, Aisyah. Dan saya mulai mempercayai bahwa Roh mulai bekerja. Sometimes kita harus lakukan demikian. Sometimes kita mesti belajar untuk diam. Sometimes kita ngomongnya kebanyakan. Lebih banyak kita ini ngomong kebanyakan, ngasih kepada orang, nasihat demi nasihat. Yang kadang-kadang nggak ada kaitannya sama sekali dengan salib Kristus. Karena apa? Kita terlalu malu. Karena apa? Masa cuma ngasih cuma begini doang? Terlalu gampang lah solusinya. Ya, learn from your mistakes. Nah, oke. Next ya. 1 Korintus. Nah, supaya iman kamu jangan bergantung pada iman manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Ini iman kita ini kita gantungkan kemana? Kadang-kadang kita sering gantungkan kepada iman manusia, bukan? Lebih sering bahkan iman kita bergantung kepada iman manusia daripada kekuatan Allah. Next. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Setelahnya kita mulai ngomongin hikmat, tapi di kalangan mereka yang matang. Mengapa? Saya menganggap bahwa jemaat yang ada di GBC adalah jemaat yang dewasa. Karena apa? Jemaat yang matang. Karena apa? Kalian telah mendengarkan tentang salib Kristus, kekuatan Allah. Kalian adalah jemaat yang matang. Kalau orang jemaatnya nggak matang, karena Rasul Paulus berbicara setelah ini ngomongin mengenai anak-anak kecil yang minumnya masih minum susu. Ini jemaat ini hikmat ini diberitakan setelah mereka ini matang. Paham ya? Yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi. Ingat waktu kamu memberikan hikmat Allah itu hikmatnya malah tersembunyi, malah rahasia. Ini yang dibikin seolah dibesar-besarkan. Oh, saya doang yang punya hikmat Allah yang tersembunyi dan paling rahasia. No. Yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi apa? Kemudian kita. Sebenarnya hal ini, the wisdom of God in the mystery. Sebenarnya nggak terlalu misteri amat bagi orang yang telah percaya. Ini bagi orang dunia, ini merupakan rahasia yang sangat besar.
Tapi bagi kita orang yang percaya, bukan rahasia istilahnya, wow, rahasianya kayak gimana? Soalnya kayak cuma saya doang yang punya akun rahasia itu. Mungkin kamu yang punya rahasia, mungkin kamu yang lebih tahu, mungkin kamu punya, wah misterinya, ini ada guru yang mengetahui tentang misteri. Ini ya, kita lihat ya, next. Kita terusin aja. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak apa? Menyalibkan Tuhan yang mulia. Do you know now the mystery? The mystery of the wisdom of God. Kalau mereka mengenal, mereka nggak mungkin menyalibkan. So misterinya adalah soal penyaliban. Wow, what a mystery. Cross. Wow, kisah yang misteri. Gue pikir apa pastor? Ternyata balik lagi ke cross lagi. Tetapi seperti yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi di dalam satu Kristus, Dia sudah sediakan semuanya. Itu doang misterinya. What? So simple. Yes, it's that simple. Dan misteri is so simple. Semua anak, bahkan anak-anak yang paling kecil itu bisa mengerti. Saya ngomong sama Airin mengenai perjamuan kudus. Tubuh untuk apa? Darah untuk apa? Airin aja mengerti. Si kecil Airin dia bisa mengerti. Anak yang lebih kecil dari Airin juga bisa mengerti. That's how simple the message of the cross is. Amen. And that's how powerful the message of the cross is. Semakin sulit kita mencernanya, semakin bingung kita ini berusaha dengan kata-kata yang meyakinkan, semakin jelimet kita. Bukan semakin orang makin berubah, orang semakin punya. Iya, semakin mudah loh. Semakin lama bukannya saya semakin ke belakang, bukannya semakin tambah banyak. Soalnya saya semakin tambah ke belakang, semakin tambah simple. Semakin kembali lagi. Semuanya ini sudah disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Next. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapakah gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada dalam dia? Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain Roh Allah. So the Spirit of God, yang dimaksud the Spirit of God, Tuhan mengeluarkan wisdomnya cuma melalui Spiritnya, nggak melalui kepintarannya, nggak melalui logikanya, tapi melalui Rohnya. That's why susah untuk dimengerti. Kita talking about heart. We're not talking about brain transformation only. We're talking heart transformation. Ada orang bilang kasih itu atau love is the most complicated thing on the earth. Paling susah, dibahas susah, ngomongin susah, dibikin puisi susah. Tapi begitu gampangnya kasih itu, sehingga seorang anak, seorang baby pun bisa tahu itu namanya kasih. Seorang baby bisa tahu. You know, di sini ada ibu yang lagi hamil, lagi expecting. You know that the baby itu udah bisa merasakan kasih. So simple the love is. Kamu ngomong dengan kasih ke babymu di dalam yang kandunganmu, dia bisa goyang. That's how simple love is. So simple. Yet kita mikirnya kompleks kan? Padahal itu adalah spirit. So deep, yet is the spirit of God. Kamu ini ada yang diberikan namanya kasih oleh Tuhan. Kasih itu ada dalam dirimu. That love is God Himself. Allah adalah kasih. That's why kasihnya itu adalah sumber daripada segala hikmat ini. Kasihnya ya, bukan kasihmu, kasihnya. Makanya saya bilang pada 2 minggu yang lalu, waktu kamu resting on Jesus and His finished work, kamu akan mendapatkan wisdom and favor. Betul? Waktu kamu beristirahat dalam Tuhan dan pekerjaan yang telah selesai. Apa sih pekerjaan yang Tuhan telah selesai? Dia telah mengasihimu sekali untuk selama-lamanya.
Dan dia tidak bisa mengasihimu lebih besar lagi atau mengasihimu lebih kurang lagi. Gak bisa. Gak ada perbuatanmu yang lebih buruk sehingga dia akan mengasihimu kurang. Tidak ada perbuatanmu lebih baik yang membuat dia mengasihimu lebih. That's how good our God's love is. Amin. Nah, ini saudara. Next. Nah, sorry. Sebelumnya, kita tidak menerima roh dunia, tapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. You know, the word, the power yang Tuhan ajarkan itu bukan dengan wisdom of man. Gak ada wisdom of man. Adakah hikmat manusia bisa mengajarkan tentang bagaimana menyembuhkan seseorang secara mujizat? Dari semua formula. Ada orang menyembuhkan orang mujizat dengan penumpangan tangan. Ada yang tanpa penumpangan tangan orangnya total disembuhkan. Sekarang mana yang benar? Ada yang harus nyembah Tuhan dulu baru orangnya sembuh. Ada yang lagi ngomong kayak begini nih, lagi pemberitaan firman, kamu sedang disembuhkan. Sekarang formulanya mana mengenai kesembuhan? Saya mau nanya. Kamu menulis buku tentang kesembuhan? Emang? There is no formula. Ini mengenai karunia Allah, nggak ada formulanya. There is no formula. You are seeking for a formula. Kamu mau menempatkan Allah dalam kotakmu yang kamu pikir bisa kamu mengerti. Ya kamu nggak bisa mengerti karena ini bukan hikmat manusia. Ini semuanya by the Spirit. Tapi bagaimana dengan firman? You are learning the word. Sekarang ini hari ini kamu Jesus study. You are learning the word. Tapi di dalam waktu kita bersama-sama, cuman pemberitaan kayak begini, you know in your spirit, ini ada sesuatu yang berdegup-degup dalam hatimu, ada sesuatu yang berdegup-degup. Kayaknya nyambung nih Pak. Kayaknya nyambung, kayaknya klik banget gitu. You know that's your spirit. Ini kamu rasa damai sejahtera. Why? It's from the word. Aku pernah keluar dari perkataan ini. Nggak pernah, dari tadi cuma kita ngomongin bolak-balik cuma dari firman Tuhan doang. I never go out from the context. Saya cuma ngomongin cuma dari firman Tuhan 1 Korintus 1 sama 1 Korintus 2. Saya nggak keluar kemana-mana. Biasanya saya kemana-mana. Hari ini saya cuma benar-benar ikuti jalur. Ikut jalur doang. Cuma ngeliatin kayak gini aja, bikin kita semua excited bukan? Mengharapkan, kita tahu ada pengharapan yang luar biasa kan di dalam Kristus. Kamu tahu sekarang misterimu itu, what's so called that mystery? Kismis. Kisah misteri. Ini cuma begini kan? Wow, next. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Jelas bukan? Karena hal itu baginya adalah suatu balik lagi kebodohan. Kembali lagi ya, untuk seseorang bisa mengerti salib Kristus, kamu itu orang yang pintar. Amin. You're not a fool. Untuk seseorang bisa mengerti akan kasih karunia, you are smart. You are really smart. Tahu nggak semua yang ada di sini yang mengerti about the message of grace is a smart people. Amin. Wow. Karena hal itu bagian dari suatu kebodohan, tapi ia tidak dapat memahami sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Next. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Kamu memiliki pikiran Kristus loh, keren banget bukan? Kamu tahu pikiran Kristus itu apa? Kristus itu very smart. Kristus itu pikirannya kudus. Kristus itu pikirannya luar biasa. You know that you have the mind of Christ. Enggak pastor, saya sering pikir yang enggak pastor. No, I tell you once again. Kamu punya pikiran Kristus. Do you believe it? Yes. The Spirit of God in you is the mind of Christ. Kalau kamu diselamatkan, kamu punya rohnya Yesus, kamu juga punya pikirannya Kristus. So simple bukan? Yes. Wisdomnya Yes. not so called wisdom itu kayak begini toh
saya sekarang kasih tahu misterinya ya. 1 Kolose 1:27-28. Kepada mereka Allah mau memberitakan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. You know the riches of the glory of this mystery among the Gentiles. Puji syukur ini diberikan kepada Gentiles. Di sini ada orang Yahudi. Kamu semua Gentiles. Yes. This is for you. Amen. Misteri ini diberikan kepadamu. Lihat misteri ini apa? Kristus, Christ in you. Kristus ada di dalam kamu. Ini misteri yang luar biasa. Orang Yahudi nggak bisa ngerti. Bagaimana seorang bisa masuk ke dalam seseorang? Gak bisa. Cannot understand. Terus apa? Kristus adalah the hope of glory. Karena dia ada di dalammu, kamu punya pengharapan akan kemuliaan. Karena kamu sudah terima Yesus, kamu punya pengharapan akan kemuliaan. Kamu kalau percaya Yesus, berarti Kristus sudah ada di dalammu, kamu punya pengharapan akan kemuliaan. Amin. So simple bukan? You know the hope of glory means what? Artinya kamu akan mempunyai pengharapan. Bukan berharap-harap kamu dapat atau enggak, tetapi pengharapan di dalam Kristus adalah sesuatu kepastian. Yes. In Christ all the promises are yes and amen. Ya dan amin. Yeah. Gak ada mungkin, gak ada. Kalau kamu lagi menonton siaran sepak bola, oke, live, kamu nontonnya lihat Manchester United lawan Chelsea, kamu bisa mungkin Manchester menang, bisa mungkin Chelsea yang menang. Kalau kamu sudah nonton, terus kemudian kamu nonton siaran ulangan, atau kamu nggak pernah nonton, kamu langsung nonton siaran ulangan, kamu tahu kamu sedang menonton sesuatu yang telah terjadi. Karena di koran kamu sudah tahu Manchester United menang terhadap Chelsea 4-2, oke? Nah, tapi waktu babak pertama kamu waktu nonton siaran ulangan, kamu akan nonton dengan hati yang tenang karena kamu tahu jagoan kamu si Manchester United menang. Tapi di babak pertama si Chelsea bikin cetak 2 gol dulu. Kamu tenang gak? Tenang. Karena apa? Udah tahu ujung-ujungnya. That's why Christ in you, Christ hope of glory. Sudah pasti Christ itu glorious karena dia sudah menang dari kematian. Dia menang atas segala pencobaan, dia menang atas segala masalah. Jadi ujungnya, endingnya sudah tahu. Kamu nontonnya tenang gak? Yes. Ya tenang lah. Kamu nonton sambil makan, kamu tenang gak? Tenang. Kalau nonton siaran live, kamu masih menang apa kalah? Gue barusan taruhan nih sama saudara gue, gitu misalnya. Ya, ini jelas dong, kamu deg-degan. Tapi kalau kamu nonton siaran ulangan, tenang. Wah, babak pertama dikalahin, Manchester kalah 2-0. Tenang, orang dia bakalan menang sama dua ke ujung-ujungnya. Kamu kan tenang makanya kan. That's the hope in Christ. The hope of glory. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati, nah, dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmah untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ingat, bukan dalam kesempurnaan doang. Kita tahu kita nggak bisa sempurna, tapi kesempurnaannya dalam Kristus. The perfection is in Christ. Allah telah melihat kamu sempurna. Dia melihat kamu kudus dan tidak bercacat. Endingnya sudah pasti jelas. Dalam kehidupanmu, kamu tahu masih banyak hal yang harus disempurnakan. But you are getting there. You are on the right track. Yes. Kamu nggak lari dari jalurnya. Yes. Kamu bilang, tapi kan keadaan saya nggak berubah. Emang besok nggak? Pasti besok keadaannya sama. Enggak juga. Tapi saya masih sakit, pastor. Emang besok kamu nggak bisa sembuh? Ini emang nggak ada pengharapan. Moga-moga sembuh. Nggak ada moga-moga. Kamu pasti sembuh. Amin. Percaya apa enggak? Yes. Orang
Mungkin orang bilang, oh ya saya mungkin sembuh, mungkin enggak. Jawabannya dalam Kristus itu kan ya dan amin kan. Yes. Berarti pasti sembuh nggak? Pasti. Orang bilang, tapi kan ini udah sekarat ini. Loh, ada orang yang bilang, oh ya orang ini kena ini kayak. Dia kalau nggak heal di sini, dia pasti healnya di surga. Udah pasti heal. Ujung-ujungnya it will be. Tetapi lebih enak kalau healingnya di bumi. Karena apa? Bisa merasakan lebih banyak hal. Lebih banyak orang bisa melihat kesaksiannya, bukan? Gitu loh istilahnya. Iya kan? Yes. Tetapi ujung-ujungnya tetap akan heal. Ujung-ujungnya tetap kamu akan mendapatkan tubuh kemuliaan. Jangan takut saudara-saudara. You don't have to be afraid. That's why it's a great mystery. Inilah sebabnya ini adalah misteri yang luar biasa sekali. Nah kalau saudara lihat seperti ini ya. Nah, saudara bisa lihat the wisdom of Christ Himself. To know Him, His name, His person, His finished work. Itu benar-benar true wisdom. Selalu saudara bisa aplikasikan dalam kehidupanmu. Saudara mungkin ada dalam gereja, saudara mungkin ada dalam pelayanan, saudara mungkin cuma membersihin WC, saudara mungkin cuma pekerjaannya so simple, saudara mungkin ada hikmatnya cuma, saya cuma ada di sekolah, saya cuma belajar, saya bisa impact apa? What can I impact? Untuk apa orang bisa impact? Ya, saya ada di rumah, saya seorang ibu rumah tangga, saya cuma membesarkan anak, apakah saya ada impact? Kita sekarang ngomongin banyak mengenai kehidupan seseorang harus memberikan impact, harus memberikan pengaruh kepada orang-orang. Dan setiap dalam kehidupanmu, kamu kalau berhubungan dengan orang, kamu sudah memberikan pengaruh, Kamu nggak bisa, kamu tidak berhubungan, kecuali kamu hidup di hutan gitu ya istilahnya, nggak cuma ngomongnya itu sama binatang doang, itu kamu nggak memberikan pengaruh kepada siapa-siapa. As long as kamu itu bersentuhan dengan orang, kamu akan memberikan pengaruh kepada orang itu, no matter what. Kadang-kadang pemberitaan Injil begitu mudahnya. Makanya saya bilang, seorang ibu rumah tangga pun, apakah dia tidak bisa menjadi pemberita Injil? Bisa. Siapa jemaatnya? Kamu punya anak? Itu jemaatmu. Kamu punya baby, tapi anaknya nggak mengerti. Anak saya masih kecil, masih oe-oe gitu. Emang nggak bisa? You can bring impact to their child. Dengan memberitakan kasih karunia, hanya cuma memberitakan kasih karunia, itu anak akan tumbuh. Dia akan mengalami apa yang namanya the hope of glory. Yes. Dia membuka kesempatan, ibu itu, seorang ibu membuka kesempatan bagi anak itu untuk bisa menerima Yesus. Amin. 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 Jadi jangan pedulikan apakah engkau kecil, apakah engkau bisa memberikan impact atau enggak. Saudara kenal yang namanya Ananias kan? Yes. Ada banyak sih Ananias. Nah, ini bukan pertanyaan jebakan. Ini bukan pertanyaan jebakan. Saudara-saudara, Ananias yang menumpahkan tangan ke seseorang yang bernama Saulus. Dia cuma disebutkan sekali di dalam perjanjian baru. Bukan Ananias dan Safira. Nah, biasanya ada Ananias. Seseorang yang hanya nurut doang. Tuhan suruh dia ketemu orang yang namanya Saulus di jalan lurus. Dia cuma ketemu dan dia cuma menumpahkan tangan. Tok, sekali. Tok, habis itu namanya nggak pernah disebut lagi. Tetapi seorang yang namanya Saulus bisa menjadi Paulus yang menggetarkan seluruh dunianya orang Kristen dengan pemberitaannya dan menulis sebagian besar daripada perjanjian baru. One person impacting one person, dan itu mengubahkan dunia. Saudara sudah diberkati ini suratnya Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus terkenal ada jemaat yang penuh dengan kedagingan, jemaat yang gak beres kehidupannya, jemaat yang kerjaannya berantem melulu, jemaat yang istilahnya debat mengenai grace ini, grace itu, ini grace ini, grace itu, segala macam. Wahnya yang ini lebih jago. Jemaat yang mungkin perang-perangan di Facebook soal TS. Debat sini, debat situ. Ini jemaat yang kayak begini. Jemaat yang kerjaannya saling menuntut. Jemaat yang kerjaannya itu pergi ke tempat pelacuran.
Lihat Paulus bilang, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Dia tidak pernah sekalipun menyuruh mereka, akuilah dosa-dosamu. Pergi ke pastor yang namanya si Apolos itu supaya kamu mengalami pelayanan pelepasan. Ya ada tuh ditulis di jemaat di Korintus. Kamu harus lepaskan dari itu zina. Ya ada. Dia cuma bilang, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Dia selalu mengingatkan siapa mereka di dalam Kristus. Jadi solusinya bagi setiap orang yang lagi banyak kebingungan, lagi banyak challenges, adalah ingatkan mereka siapa diri mereka dalam Kristus. Siapa pekerjaan Kristus yang telah selesai di atas kayu salib. Begitu simpelnya. Semua daripada kalian bisa melakukannya. You can do it. Yes. Even seorang yang sangat simpel bisa melakukannya. Kalau gospel is so complicated, hanya berarti gospel is too eksklusif, hanya untuk beberapa orang, beberapa guru saja. No, it's not. Injil diberikan kepada setiap orang supaya semua orang bisa mendengarkan kabar baik, bukan? Begitu simpelnya, saudara-saudara. Christ is your power and the wisdom of God. Kau boleh lupa semuanya ini, kau cuma ingat satu, Kristus dan pekerjaan yang telah selesai di atas kayu salib, yaitu Kristus yang disalibkan. And that is enough. Amin. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Firman yang kelihatannya begitu simpel, begitu mudah. Begitu mudahnya sehingga kami bisa merasakan begitu dalamnya cinta-Mu kepada kami. Begitu besarnya kasih-Mu kepada kami. Begitu luar biasanya, begitu mulianya pekerjaan-Mu di atas kayu salib. Engkau mempermudah segala sesuatunya bagi kami. Engkau membuat segala sesuatunya mudah sekali. Engkau tidak memberikan batasan, Engkau tidak memberikan syarat pada kami. Engkau mengasihi setiap orang yang telah mendengar berita-Mu ini, bahkan Engkau berikan kepada mereka roh yang baru. Yang percaya kepada pemberitaan ini, Engkau berikan roh yang baru. Hanya dengan kekuatan roh, kami tahu kehidupan kami ini bisa berubah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Dan aku percaya Tuhan, under my voice, setiap orang yang telah mendengar firman pada hari ini, mereka semua kehidupannya akan berubah. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau menuntun kami from transformation to transformation, from glory to glory. Thank you Lord Jesus.